Apa kabar listeners? Semoga baik-baik saja ya. Semoga keberuntungan menyertai kalian semua. Kali ini Retelling Verse akan melanjutkan kisah Dokter Racun. Di video sebelumnya, Lucky dan Su Chunliang membuat beberapa tebakan tentang kasus hilangnya ponsel-ponsel mewah. Apakah di video kali ini misteri itu akan terungkap? Untuk mengetahuinya, langsung saja kita ke videonya. Bab 10, Keraguan Bayangan Ular. Lucky mengatakan bahwa dia tidak pernah meragukannya. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena Su Chunliang pada hari itu, mungkin dia sudah dicekik mati oleh ular besar itu. Hanya saja dia tidak bisa mencari tahu siapa yang memiliki kemampuan untuk membuat kedua ular besar itu taat untuk membantunya melakukan pencurian. Su Chunliang mengingat bahwa saat Lucky datang ke toko untuk membeli plester pada hari itu, dia meragukan dirinya sendiri dalam waktu yang lama. Jadi dia mencari alasan untuk menyelidiki di Hui Chuntang. Sebenarnya, ini juga bisa dimengerti. Pada akhirnya, tidak banyak orang yang bisa menundukkan dua ular besar tersebut. Hanya saja dia menyalahkan dirinya sendiri karena lalai pada saat itu. Dia tidak mengharapkan bahwa ada kasus lain di balik ini. Orang yang mengendalikan masalah ini pasti sangat akrab dengan proses menangani insiden semacam ini. Adegan pada waktu itu diputar kembali dalam pikirannya, di antaranya perut ular betina yang sedikit bengkak. Ular jantan seharusnya bertanggung jawab untuk mengintimidasi orang banyak untuk mengalihkan perhatian. Ponsel-ponsel ditelan satu persatu. Pada awalnya, kedua ular memiliki pembagian tugas yang jelas, dan ular betina yang bertanggung jawab atas pencurian seharusnya mundur lebih dulu, tetapi intervensi yang tepat waktu dari Lucky dan Li Zhong mengancam keselamatan ular jantan, dan ular betina saat dalam perjalanan untuk melarikan diri muncul menyerang Lucky. Sejak saat itu, rencana tersebut telah menyimpang dari kendali pengemudi ular. Setelah Su Chunliang melangkah maju, arah hal-hal berubah sepenuhnya. Su Chunliang memberitahu Lucky bahwa pada umumnya, Wang Jinshe tidak memiliki pica dan tidak akan mengambil inisiatif untuk menelan ponsel. Seseorang harus memanipulasi di baliknya. Pada saat yang sama, dia sangat tertarik pada keberadaan kedua ular tersebut. Polisi akhirnya menyerahkan kedua ular tersebut kepada siapa? Dan siapa yang bertanggung jawab atas pelepasannya? Hal-hal ini adalah hal-hal yang belum pernah dipertimbangkan oleh Lucky sebelumnya. Peringatan Su Chunliang membuatnya menyadari bahwa kasus ini lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Biasanya, insiden semacam ini ditangani oleh Departemen Pemadam Kebakaran sebagai keadaan darurat. Mereka akan mengatur penangkap ular khusus untuk menangkap ular-ular tersebut. Hewan-hewan yang tertangkap kemudian diserahkan kepada departemen terkait Biro Kehutanan. Setelah begitu lama, kedua ular seharusnya sudah lama kembali ke hutan. Kasus ini mungkin tidak dapat dipecahkan. Su Chunliang memandang keluar dari jendela mobil. Cahaya neon berwarna-warni di sisi jalan membuat dunia terlihat aneh, seolah-olah dunia ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Pada Sabtu pagi, Su Chunliang menerima telepon dari Lucky, bertanya apakah dia baik-baik saja, dan ingin mengundangnya ke tempat pelepasan binatang Biro Kehutanan. Meskipun begitu, Su Chunliang sangat mengenal kebiasaan ular dan serangga, jadi mungkin dia dapat memberikan pencerahan pada kasus ini. Su Chunliang memang tidak ada kerjaan apapun, jadi dia setuju. Setengah jam kemudian, Lucky dan Li Zhong mengendarai mobil polisi ke depan untuk menjemputnya. Li Zhong yang bertanggung jawab mengemudi, dan Lucky duduk di belakang bersama Su Chunliang. Lucky menceritakan kepada Su Chunliang tentang perkembangan kedua ular raja. Setelah Su Chunliang menundukkan kedua ular besar itu pada hari itu, mereka menyerahkan kedua ular yang ditangkap kepada Biro Kehutanan Kota. Saat itu, seorang penangkap ular profesional bernama Fen Yajun datang bersamanya. Dia adalah karyawan Biro Kehutanan. Setelah pemeriksaan fisik rutin pada kedua ular raja, mereka dikirim ke reservat Gunung Qinglong untuk dilepaskan pada hari yang sama. Apakah ada masalah dengannya? Lucky menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini memiliki reputasi baik di unit, bekerja dengan tekun, dan telah dinilai sebagai pekerja model kota berkali-kali. Jangan hanya melihat permukaan dari segalanya. Ada bukti alibinya, dan dia bukan satu-satunya yang pergi melepas binatang hari itu.
Kami juga menyelidiki jadwal perjalanan dia selama beberapa hari itu dan tidak menemukan keraguan. Su Chunliang berkata, mungkin ini adalah sebuah geng. Li Song, yang sedang mengemudi di depan, tidak tahan tertawa saat mendengar ini. Xiao Su, seharusnya kamu belajar ilmu kedokteran, bukan menjadi polisi. Lucky tidak merasa itu lucu. Apa yang dikatakan Su Chunliang tidak masuk akal. Pada permukaannya, penanganan insiden ini dilakukan sesuai prosedur, tetapi setelah penyelidikan, beberapa hal yang tidak biasa ditemukan. Hewan liar dipelihara dalam kurungan selama beberapa hari, dan tidak akan dilepaskan ke alam liar sampai kondisi fisiknya normal. Dari sudut pandang ini saja, sulit untuk mencurigai Fen Yajun. Pelepasan itu disetujui oleh Biro Kehutanan, dan Fen Yajun tidak sendirian pergi ke Gunung Qinglong untuk melepas binatang. Ada 3 karyawan yang pergi bersamanya, dan ada serah terima di Taman Alam Gunung Qinglong. Setelah melepaskan binatang, 4 anggota Biro Kehutanan segera kembali. Dari hari itu hingga sekarang, personel terkait belum keluar dari area perkotaan. Li Song menganggap tidak bermakna untuk pergi ke lokasi pelepasan binatang. Sudah banyak hari yang berlalu, dan kedua ular itu telah pergi kemana-mana. Tapi Lucky harus pergi kali ini, dan sebagai rekannya, dia tidak punya pilihan selain mengikutinya. Gunung Qinglong berjarak 25 km dari kota Dongzhou, dengan ketinggian lebih dari 400 meter. Dianggap sebagai gunung besar di Provinsi Pinjiang yang didominasi oleh dataran. Mengikuti peta, mereka menemukan kantor reservat alam Gunung Qinglong. Mereka sudah menghubungi kantor sebelumnya. Yao Meng, penjaga hutan yang berpartisipasi dalam kegiatan pelepasan binatang hari itu, sudah menunggu di sana. Melihat mobil polisi mendekat, dia buru-buru keluar untuk menyambut mereka. Yao Meng bergabung dengan Biro Kehutanan mengikuti jejak ayahnya. Di masyarakat saat ini, jarang terdengar berbicara tentang suksesi, tetapi ayah Yao Meng terluka dengan hormat dalam operasi pemadaman kebakaran gunung 7 tahun yang lalu. Untuk menghargai perbuatan heroiknya, organisasi membuat pengecualian dan mengatur agar Yao Meng mengambil alih. Yao Meng memiliki tinggi yang mengesankan 1,92 meter, dengan kulit gelap dan tubuh yang kuat. Dia dengan hangat mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan ketiganya satu persatu. Dan menyambut mereka. Ketika berjabat tangan dengan Su Chunliang, dia menemukan bahwa dia tidak mengenakan seragam polisi. Menurut pemahaman Yao Meng tentang kehidupan, pada umumnya mereka yang tidak mengenakan seragam polisi adalah pemimpin besar. Apakah dia seorang pemimpin? Su Chunliang menemukan bahwa telapak tangan Yao Meng lebar dan kokoh, dan telapak tangan tertutupi kutil, dan sendi tinjunya juga tertutupi kutil yang tebal. Lucky melewati pengenalan antara kedua belah pihak. Mereka datang ke sini untuk urusan bisnis, bukan untuk pertemanan. Mengetahui tujuan mereka, Yao Meng menunjuk ke gunung dan memberitahu mereka bahwa tempat pelepasan binatang ada di sana. Jauh? Tanya Li Song. Tidak jauh, hanya beberapa langkah saja. Mereka dengan cepat memahami makna sebenarnya dari jarak yang tidak terlalu jauh menurut Yao Meng, dan mereka berjalan melalui hutan selama hampir 40 menit sebelum mendekati titik pelepasan di dalam hutan lebat. Li Song kehabisan napas karena kelelahan, dan Lucky tidak jauh lebih baik darinya. Yao Meng tinggi dan memiliki kaki panjang, langkahnya sangat cepat, dan pekerjaannya biasanya adalah berkeliling dan berpatroli di pegunungan dan hutan. Pada dataran, hari ini dia sengaja melambatkan langkahnya agar dapat menjaga teman-teman polisinya. Pada saat biasa, dia bisa sampai ke sana dalam lebih dari 20 menit. Pertunjukan terbaik di antara ketiganya sebenarnya adalah Su Chunliang, yang tidak tertinggal oleh Yao Meng dari awal hingga akhir. Yao Meng melihatnya dengan mata kepala sendiri dan memuji diam-diam. Dia sebenarnya tidak seharusnya meremehkan pria muda yang adil dan bersih ini, fisiknya memang baik. Li Song tidak bisa lagi menahan fisiknya. Sebagai polisi, mereka tidak bisa menunjukkan ketakutan mereka. Mereka hanya bisa bertahan dengan ketekunan. Meskipun mereka berusaha sebaik mungkin, mereka tetap tertinggal lebih dari 10 meter. Setelah berjalan di hutan lebat selama sekitar 10 menit, Su Chunliang berhenti, mengendus, dan berkata, "Dekat." Yao Meng meniru contohnya dan mengendus hidungnya dengan keras. Dia mencium bau busuk dan hampir muntah karena rasanya begitu menjijikkan. Su Chunliang menunjuk ke kanan depan, dan Lucky mengambil rumput dengan bambu, tetapi melihat ular besar yang telah ditelanjangi kulitnya yang tergulung di depannya. Tampaknya sudah mati.
Bau busuk yang kuat tercium dari mayatnya. Yeomeng mengerutkan hidungnya dan berkata, kenapa dia mati? Sebenarnya, fenomena ini tidak jarang terjadi. Setelah banyak hewan dilepas ke hutan, mereka mati di alam liar karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan liar. Semua tanda menunjukkan bahwa seharusnya mereka diburu. Kulit ular raja sudah diambil dan dibawa pergi, hanya sisanya yang tetap. Lucky memakai masker dan sarung tangan, pergi ke ular besar yang sudah mati selama berhari-hari, memutar tubuhnya, dan menemukan bahwa perutnya telah dibelah membentuk sayatan panjang, dan teringat pada 15 ponsel yang dicuri, tampaknya seharusnya telah ditelan oleh ular raja ini. Setelah Biro Kehutanan melepas binatang, seseorang telah menunggu di sini sebelumnya. Lee Song berkata, kenapa Anda menggunakan cara yang begitu kejam untuk membunuhnya? Bukankah cukup untuk membuatnya meludahkan barang-barang itu? Dia telah melihat di dunia hewan bahwa jika seekor ular tidak bisa memakan sesuatu, ia dapat meludahkannya kembali. Lucky berkata, kemasan ponselnya kotak, dan seharusnya tidak mungkin meludahkannya, jadi saya hanya bisa mengambilnya dengan cara ini. Su Chunliang berkata, buka mulutnya dan periksa. Lucky mengeluarkan pisau dan membuka mulut Wang Jin Snake. Meskipun dia mengenakan masker, bau busuk hampir membuatnya pingsan. Serat-serat pakaian biru ditemukan di gigi ular. Lucky menyimpulkan bahwa ular ini seharusnya menyerang seseorang, sehingga dia menyinggung orang lain dan membunuhnya, tetapi orang yang bisa membunuh ular raja yang begitu besar bukanlah orang biasa. Su Chunliang berkata, ular ini seharusnya telah dipanggil ke sini.